kenalin, aku Vita. Hari ini aku mau ajak kalian semua untuk menelusuri jejak sejarah yang ada di kota Bandung. So, kalian ikuti keseruan kita hari ini. Let's go! Kita udah sampai ke tempat bersejarah yang ada di kota Bandung. Nah, kalau teman-teman mau pergi ke tempat di mana sebuah keputusan 1 minggu itu dirumuskan dan mengubah peta dunia, teman-teman harus datang ke sini. Tepat di belakang saya ada Gedung Merdeka atau gedung Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, ayo kita hari ini bakal menelusuri jejak sejarah dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 merupakan peristiwa sangat bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Nah, Museum Konferensi Asia Afrika ini digagas oleh Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja. Gagasan tersebut dilontarkan dalam forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Nah, ternyata gagasan tersebut disambut baik oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, khususnya oleh Presiden Soeharto. Gagasan pendirian Museum Konferensi Asia Afrika ini diwujudkan oleh Joop Apfe sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan 25 tahun KAA dan Direktur Jenderal Protokol Konselor Departemen Luar Negeri. Museum Konferensi Asia Afrika ini diresmikan berdirinya oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pada saat itu. Dunia pada saat itu terbagi menjadi 2 blok, blok barat dan blok timur. Nah, disinilah KAA menjadi gerakan pembebasan. Tujuannya mendesak perdamaian dunia dan menentang adanya kolonialisme dan mendukung kemerdekaan semua bangsa. Dasar-Sila Bandung menjadi pondasi bagi gerakan non-blok ini. Tapi bagaimana semua ini dirangkai di balik layar? Untuk memahami sejarah Konferensi Asia Afrika lebih dalam, saya sudah bersama Kak Nadia, seorang edukator dari Museum Konferensi Asia Afrika. Aku dengan Nadia. Oke, dengan Kak Nadia selaku edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Kakak kebetulan saya tuh ada beberapa pertanyaan nih mengenai sejarah dari Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Nah, kebetulan yang pertanyaan pertama itu apa sih faktor utama yang paling mendorong dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika ini? Oke, jadi untuk mengetahui apa sih faktor utama dari Konferensi Asia Afrika, kita lihat dulu latar belakangnya apa. Jadi pada saat beberapa tahun sebelum Konferensi Asia Afrika, latar belakang yang paling mencolok itu adalah kolonialisme yang terjadi di daratan Asia dan Afrika. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, gelombang kemerdekaan
itu sangat menyebar, terutama di negara Asia. Tapi sayangnya gelombang kemerdekaan itu sendiri tidak sampai ke negara-negara di Afrika. Sisanya, nah cuman yang diharapkan adalah kalau misalnya tidak ada sebuah perundingan atau sesuatu lah yang dilakukan, takutnya benua Afrika itu tetap jatuh ke dalam kolonialisme itu sendiri. Makanya untuk mengatasi supaya tidak jatuh ke dalam kolonialisme lebih lanjut, akhirnya dibuatlah konferensi Asia Afrika ini. Pada saat itu yang berinisiatif Indonesia. Saya juga penasaran nih Kak, kenapa sih para pemimpin dari negara-negara tersebut tuh pada akhirnya memilih Bandung sebagai tempat dilaksanakannya konferensi Asia Afrika? Oke, jadi sebenarnya yang menentukan Bandung menjadi tempat konferensi Asia Afrika itu adalah pemerintah Indonesia pada saat itu sendiri, yaitu Perdana Menteri Ali Sastro Midjoyo. Nah, pada saat konferensi Bogor tahun 1954, beberapa bulan sebelum konferensi dimulai, 5 negara sponsor itu sudah menentukan Indonesia menjadi tuan rumahnya, seperti itu. Nah, setelah ditentukanlah Indonesia menjadi tuan rumahnya, akhirnya Bapak Ali Sastro Midjoyo memutuskan Bandung yang menjadi venue atau tempat utama dari konferensinya, seperti itu. Oke, dalam suasana konferensi Asia Afrikanya itu sendiri gitu Kak, dalam menghasilkan ini Dasar-Sila Bandung gitu, ada gak sih kayak perdebatan-perdebatan di antara para pemimpin negara tersebut dalam merumuskan Dasar-Sila Bandung ini? Tentu saja perdebatannya sangat banyak karena masing-masing negara, 29 negara, hitungannya banyak pada saat itu mereka membawa masing-masing kepentingan nasional negaranya. Jadi habis dari sini goals kita apa sih, apa yang ingin mereka capai pada konferensi Asia Afrika, dan itu tidak mudah. Terlebih lagi ada negara yang mungkin ternyata dia selek dengan negara lainnya. Seperti itu. Atau misalnya contohnya adalah misalnya Tiongkok itu kehadirannya cukup ditentang oleh beberapa negara, tapi juga disupport oleh beberapa negara sponsor. Tapi pada saat itu Tiongkok akhirnya membuktikan diri bahwa kami datang dengan damai, bukan untuk mencari peperangan atau perselisihan, seperti itu. Dan memang karena negara-negara ini sadar bahwa konferensi ini menuju ke tujuan lebih besar ke depannya, jadi mereka mungkin menurunkan egonya sedikit, atau kita mencari jalan tengah. Jadi spesialnya dari konferensi Asia Afrika, mungkin kalau di PBB teman-teman bisa lihat mereka menggunakan sistem voting. Nah, kalau konferensi Asia Afrika mereka tidak menggunakan sistem voting, tapi musyawarah. Jadi semua orang harus ngobrol sampai menemukan jalan tengahnya, seperti itu. Oke. Nah, saya juga mau tanya mengenai masih seputar persidangannya gitu. Ada gak sih Kak kayak semacam hal-hal unik gitu atau fun fact dari konferensi Asia Afrika ini yang jarang atau gak ada di buku sejarah gitu, kayak cerita-cerita unik dari para pemimpin negara, kayak cerita personal atau apa yang bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, jadi sebenarnya Museum KA sekarang lagi ada pameran temporer kan ya, namanya Tutur Luhur Figur Asia Afrika. Main topiknya adalah tentang pidato dan side events di konferensi Asia Afrika. Jadi teman-teman tahu apakah pada saat 18 April pagi pas makan siang, istirahat jeda makan siang sekitar jam 12 ke jam 1-an ke jam 2, itu hujan besar di Bandung. Hujan besar dan itu menyebabkan area awal utama Gedung Merdeka bocor dan itu banjir. Nah, sementara konferensi tetap harus berlanjut sampai nanti ke sesi selanjutnya. Maka pada saat itu Sekjen KA Bapak Ruslan Bambani, dia bersama timnya langsung membersihkan aula utama menjadi tempat yang proper lagi untuk persidangan, seperti itu. Itu tuh kebanjiran gitu gedungnya? Iya, kebanjiran gedungnya karena bocor, banjirlah gedung itu. Tuh kalau mau tahu nanti datang aja ke pameran temporer gimana lebih lanjut. Dari setelah kita lihat gitu ya gedung KAA atau Museum Konferensi Asia Afrika ini tuh ada gak sih Kak yang hal yang paling mencerminkan semangat konferensi Asia Afrika itu sendiri dari sini? Ini yang di belakang ini, Dasar-Sila Bandung ini memang sangat-sangat mencerminkan dari semangat Bandung, semangat Dasar-Sila Bandung itu sendiri. Yang sebenarnya masih terus relevan hingga saat ini. Nah, untuk relevansi, kebetulan kan kakak ngomong tentang relevan ya. Apa sih relevansi dari Dasar-Sila Bandung ini? Karena kan banyak orang, terutama anak muda sekarang gitu ya, sejarah itu hal yang udah lampau gitu. Dan bagaimana sih semangat Dasar-Sila Bandung ini masih relevan untuk anak muda saat ini gitu? Oke, jadi sebenarnya agak disayangkan untuk masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang konferensi Asia Afrika sedikit begitu. Sementara
kalau misalnya kita berkaca ke negara-negara lain, itu banyak sekali studi-studi akademis atau misalnya mini konferensi dan lain semacamnya membahas tentang Dasar Sila Bandung dan Konferensi Asia Afrika ini sendiri. Waktu kemarin tuh saya sempat baca sebuah berita yang dirilis oleh Jakarta Post yang dia membandingkan bahwa sangat disayangkan Indonesia tidak begitu besar gaungnya untuk 70 tahun Konferensi Asia Afrika ini, sementara di Filipina di waktu yang bersama sedang ada pembahasan akademis mengenai relevansi Konferensi Asia Afrika dan lain semacamnya. Karena sebenarnya nilai-nilai ini baik lagi tadi itu masih sangat-sangat relevan dengan kondisi dunia pada saat ini. Jadi seperti itu sih fungsinya kami di sini adalah bagi teman-teman yang ingin menjaga dan belajar lebih lanjut mengenai semangat Bandung dan Konferensi Asia Afrika, silahkan datang ke sini. Bantu kami untuk menjaga juga. Oke, baik. Terima kasih Kakak atas jawaban-jawaban yang sangat informatifnya ya. Terima kasih teman-teman, bisa kalian lihat ya suasana dari Gedung Merdeka atau Museum Konferensi Asia Afrika ini sangat hikmat gitu. Setiap dinding di Museum Konferensi Asia Afrika ini terasa bergema menggambarkan semangat dari Konferensi Asia Afrika ini. Nah, teman-teman, ayo kita kulik lagi lebih dalam mengenai sejarah Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini teman-teman ada kondisi dunia internasional sebelum adanya Konferensi Asia Afrika, di mana dunia Asia Afrika pada saat itu, khususnya Afrika, masih menjadi negeri banyak yang dijajah gitu ya, masih banyak kolonialisme, perbudakan di sana. Jadi semangat kemerdekaan itu belum sampai ke Afrika seperti itu. Di sini ada kolonialisme dan apartheid seperti itu, di mana ini juga ada Perang Dunia Kedua pada saat itu. Juga di sini ada kebangkitan bangsa-bangsa Asia Afrika, di mana Konferensi Asia Afrika ini membangkitkan semangat para negara di Asia dan Afrika untuk menghapuskan kolonialisme dan menciptakan perdamaian dunia. Di mana juga di sini pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua adanya Perang Dingin, di mana di situ terdapat seperti dua blok antara blok barat dan blok timur. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendengar cuplikan pidato dari Bapak Soekarno, di mana pidato ini dilakukan untuk membakar semangat dari Konferensi Asia Afrika ini. Nah, teman-teman juga di sini bisa keliling di museum ini, juga terdapat kronologi dari awal mulanya Konferensi Asia Afrika dimulai, di mana awal mulanya itu melalui pertemuan Tugu. Nah, pertemuan Tugu ini tuh terjadi pada 9 hingga 22 Maret 1954. Nah, hal ini kemudian dilanjut dengan Konferensi Kolombo, di mana Konferensi Kolombo ini itu dimulai pada 28 April hingga 2 Mei pada tahun 1954 di Kolombo ya. Dan selanjutnya itu juga ada pernyataan bersama atau joint statement. Nah, hal ini tuh dilanjutkan juga dengan adanya Konferensi Bogor pada 28 hingga 29 Desember 1954. Nah, Museum KA ini menyajikan kronologi dari seputar peristiwa sebelum diadakannya Konferensi Asia Afrika ini. Nah, kemudian teman-teman bisa melanjutkan ke di mana ini juga museum menceritakan sambutan masyarakat atau Bandung Spirit Walk ya. Teman-teman, di sini ada sambutan masyarakat Bandung pada saat itu, langkah bersejarah atau Bandung Walk. Di sini banyak sekali foto-foto dari perwakilan Perdana Menteri atau pemimpin-pemimpin negara pada saat itu. Nah, di sini juga ada dilaksanakannya Asia Afrika Bergema dari Bandung ya. Ini sudah memasuki Konferensi Asia Afrika. Di sini juga ada sidang komite politik ya, dan komite ekonomi dan komite kebudayaan. Dan kebetulan sidang komite politik, ekonomi dan budaya ini itu dilaksanakan di gedung Dwi Warna atau sekarang menjadi kantor
Direktorat Jenderal perbendaharaan, dan juga ada museumnya, itu museum perbendaharaan di situ. Dari konferensi Asia Afrika ini melahirkan beberapa negara yang merdeka gitu, dan ini ada 10 tahun setelah konferensi Asia Afrika. Nah, di sini ada negara yang merdeka dalam 10 tahun setelah KA, seperti Sudan, Tunisia, Maroko, Ghana, Malaysia, dan lain-lain. Terdapat para ketua delegasi yang mewakili negara-negaranya dalam sidang konferensi Asia Afrika. Di sini ada Norodom Sihanouk itu dari Kamboja, dan juga ada Gamal Abdel Nasir dari Mesir, dan juga ada Ali dari Indonesia sendiri gitu ya teman-teman. Ali Sastro Amijoyo ini merupakan Perdana Menteri Indonesia seperti itu, dan di sini juga banyak dari pemimpin-pemimpin negara lainnya seperti itu. Atau respon mereka terhadap konferensi Asia Afrika itu. Di sini ada Pikiran Rakyat, ada Mesika, dan juga dari koran beberapa negara lain. Di sini ada dari Amerika Serikat, Belanda, Bulgaria, Jerman, Australia, dan banyak negara-negara lain yang merespon mengenai konferensi Asia Afrika itu sendiri. Dan ini juga ada pameran pidato-pidato dari para pemimpin negara. Di sini ada naskah pidato pembukaan pesta presidensi atau ini juga ada pidato dari Muhammad Haidar Djabali, anggota parlemen dari Irak sendiri. Dari konferensi Asia Afrika itu dari edukator sendiri. Nah, di sini juga ada fotonya Gedung Merdeka kebanjiran pertemuan yang kalau itu diadakannya konferensi Asia Afrika. Di sini ada foto-fotonya. Sambutan dari Bapak Soekarno pada saat itu juga ada seperti menyampaikan sambutan pembuka berjudul Let a New Asia and a New African People gitu ya. Ini pidato itu selama 53 menit dan cukup bermakna ya. 10 poin yang kita sebut Dasar-Sila Bandung tersebut berisikan mengenai kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi. Prinsip-prinsip yang terkandung ini kemudian menjadi semangat bagi banyak negara Asia Afrika yang berjuang untuk kemerdekaan mereka. Jejak sejarah KAA tidak hanya ada di buku teks saja, tetapi ia hidup di sini, di setiap dinding gedung merdeka. Konferensi Asia Afrika ini membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya milik senjata saja, tapi milik suara bersama bangsa-bangsa yang menuntut martabat kemerdekaan bangsanya. Kini, setelah 70 tahun berlalu, mengapa masih membicarakan KA? Karena konferensi ini lebih dari sekedar sejarah. Ia adalah manifesto kemerdekaan moral yang nyata. Konferensi Asia Afrika menjadi bara api yang membakar semangat pembebasan di Asia dan Afrika. Hal ini membuktikan bahwa penindasan tidak akan pernah abadi. Warisan paling monumental KA adalah lahirnya gerakan non-blok yang merupakan sebuah kekuatan tandingan yang menolak ditarik ke dalam orbit perang dingin. GNB sendiri menunjukkan pada dunia adanya jalan ketiga, yaitu jalan kedaulatan dan netralitas aktif. Bahkan ketika perang dingin usai, semangat KA bertransformasi. Kini kita melihatnya dalam forum-forum kerjasama negara-negara berkembang saling bahu-membahu tanpa intervensi kekuatan mayoritas dunia. Namun tantangannya hingga kini masih belum selesai. Semangat Dasar-Sila Bandung sangat relevan di era modern ini ketika kita menghadapi isu ketidakadilan ekonomi global, konflik regional, dan ancaman perubahan iklim yang secara tidak profesional memukul negara-negara berkembang. Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah pengingat abadi bahwa suara kolektif bangsa-bangsa yang berdaulat sekecil apapun memiliki kekuatan untuk mengubah tatanan dunia.
Sekarang giliran kita, generasi muda, untuk meneruskan semangat-semangat dari Konferensi Asia Afrika. Nah, gimana? Seru kan jalan-jalan kita hari ini? Kalau kalian mau mencari tahu kondisi